Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan beberapa tersangka dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit impor. KPK juga mengungkap berbagai modus pelanggaran hukum dalam pemberian fasilitas kredit fiktif yang melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kepada PT Petro Energi. Adapun 5 orang tersangka ini terdiri dari 2 orang, yaitu direktur dari LPI dan 3 orang dari PT Petro Energi atau PTPE. Adapun kelimanya yaitu 2 orang dari LPI adalah inisialnya DW, Direktur Pelaksana LPI, kemudian AS, Direktur Pelaksana LPI. Kemudian dari PT Petro Energi, yang pertama adalah JM, merupakan pemilik dari PT Petro Energi, kemudian saudara NN adalah direktur utama, kemudian direktur keuangan saudari SMD. Budi Sukmo menjelaskan salah satu modus yang ditemukan penyidik adalah persetujuan pemberian kredit oleh direksi LPEI kepada PTPE, kendati current ratio perusahaan berada di bawah 1. Sebagaimana diketahui, current ratio di bawah 1 menunjukkan utang lancar suatu perusahaan lebih besar daripada aset lancar yang dimiliki. Itu menunjukkan kondisi keuangan yang tidak sehat sehingga perusahaan ini tak layak mendapatkan kredit. Namun, LPEI tetap menyalurkan kredit ekspor kepada PTPE, padahal pendapatan perusahaan jauh lebih kecil daripada tanggungan wajib dibayarkan ke LPEI. Budi menjelaskan sejak Oktober 2015, PTPE menerima 3 kali fasilitas pembiayaan dari LPEI. Pemberian kredit tahap pertama sekitar Rp297 miliar. Kemudian pemberian kedua dan ketiga atau top up masing-masing kurang lebih Rp400 miliar pada 2016 dan Rp200 miliar pada 2017. Mirisnya, kredit tahap kedua dan ketiga tetap diberikan usai kredit tahap pertama diketahui tidak lancar alias macet. Di sisi lain, direksi LPEI saat itu diduga tidak melakukan inspeksi terhadap jaminan atau agunan yang diberikan PTPE saat mengajukan kredit. Terungkap, PTPE diduga membuat kontrak-kontrak palsu dalam mengajukan kredit ke LPEI. Selain dugaan pemalsuan kontrak hingga pembicaraan dari pihak LPEI, KPK menduga PTPE memalsukan sejumlah purchase order serta invoice tagihan ketika mencairkan kredit. Dugaan itu terkonfirmasi dari keterangan saksi, bukti dokumen hingga elektronik yang didapatkan penyidik, serta percakapan di telepon seluler. Modus lain yang diduga dilakukan dalam fraud tersebut yaitu pengajuan PTPE bahwa usaha yang dijalankannya adalah untuk bisnis bahan bakar solar, padahal bukan. Jadi tidak digunakan untuk bisnis solar tersebut, tapi malah digunakan untuk berinvestasi ke usaha yang lain. Dan ini sebenarnya sudah diketahui oleh para direksi LPEI, namun dikarenakan dari awal mereka sudah bersepakat, hal tersebut tidak pernah diindahkan. Atas hal tersebut, KPK berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menghitung potensi kerugian keuangan negara dan menemukan potensi kerugian keuangan negara sebesar 60 juta US dollar atau setara dengan sekitar 900 miliar rupiah.